Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri, yang saya hormati sesepuh kita Bapak Haji Adi Samsul Azhar, dan seluruh tenaga medis yang ada di sini yang dirahmati Allah, Mas Puji spesialis dan seluruh yang hadir yang dirahmati Allah. Baik Bapak Ibu, termasuk keluarga besar pasien yang ada di sini yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita sampaikan syukur kepada Allah dengan kita tandai membaca tahlil. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah karena pertolongan Allah kita ditakdirkan bisa melakukan amal sholih, bisa melakukan kebaikan. Semoga semua ibadah yang kita lakukan ini menjadi amalan yang diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawatullah wassalamuhu, semoga Allah selalu limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana biasa, setelah bersolawat, mari kita doakan rumah sakit kita ini semoga Allah takdirkan makin hari makin baik, makin berkembang dan menjadi tempat yang selalu membawa barokah dan manfaat. Amin. Sehingga semua yang ada di tempat ini, siapapun yang ada di tempat ini, yang diperoleh hanyalah kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Allahumma amin. Yang berikutnya, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan juga kepada para Bapak Kiai, para alim yang mungkin berada di lingkungan ini yang saya hormati. Kita sama-sama ngaji, hanya satu, ingin mendapatkan ridho Allah. Maka kalau boleh saya meminta, mohon khususnya para ibu, tadi yang tampil siap jadi ustazah tadi ada 10 orang. Insya Allah 10 atau 11 ongi. 10. Berarti 10 itu prosentasenya berapa persen dari ibu yang ada. Maka saya mohon ketuklah hati panjenengan, baik ibu maupun bapak, ketuklah hati panjenengan untuk pengen greget bisa ngaji Quran. Tadi menggunakan metode apa tadi? Umi. Kalau saya dan teman-teman itu mendatangkan tim dari Umi, itu berbiaya. Berbiaya, betul. Berbiaya sekian dan sekian. Lah panjenengan insya Allah tidak berbiaya ya ini. Mohon serius. Nanti akan ada 2 kata ketika ibu nanti umur 50 atau 58 menjelang 60, ada 2 kata. Yang tadi lulus mengatakan alhamdulillah sujono aku biyen kok tenanan. 1. Yang kedua yang tidak berhasil mengatakan betul aku ngerti oleh ini biyen tenanan. Maka saya berharap kalau bisa seperti membagi acara ini, kira-kira sudah umur berapa ya ini? Mungkin 13 kira-kira. Nah, semangat. Ayo kita belajar. 1 huruf belajar Al-Quran itu pahalanya 10.
10 untuk panjenengan, 10 untuk ibu panjenengan, 10 untuk bapak panjenengan, 10 untuk suami panjenengan, 10 untuk gurunya. Itu kalau satu huruf. Satu huruf. Kita tinggal ngitung saja. Bukan ingin jadi ustazah, bukan itu tujuan utama, tapi pengen belajar Al-Quran karena akan menjadi orang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik engkau ialah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Sehingga jenengan punya ilmu dua nanti. Ilmu sesuai tugas panjenengan, ditambah lagi ilmu membaca Al-Quran dengan metode umi. Semoga Allah memudahkan dan memberkahi. Semangat ya, semangat ya. Jangan pernah berhenti dan jangan menunggu apa-apa saja. Aku pengen iso. Sehingga nanti mencari tambahan-tambahan sendiri, dalam sendiri karena punya keinginan dari dalam. Kalau hanya mengajar, menjalankan perintah, ya sak teko-tekone, sak oleh-oleh, sai-sai sone. Tapi semangat. Untuk putra nanti tampilan pertemuan bulan depan putra ya rencananya ya. Jadi Pak Puji nanti putra ya yang tampil. Jadi hasil yang telah diperoleh oleh putra tolong nanti ditampilkan juga. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panitia memberi materi saya suruh menyampaikan tentang rahasia sholat subuh. Rahasia sholat subuh. Tentu saya hanya membacakan dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagi pendengar semuanya, kalau mengetahui ada yang lebih benar atau mengetahui ada kekeliruan, mohon memberikan kelulusan dengan niat tulus karena Allah. Kata nggih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholla bardaini dakhala jannah. Man shollal bardaini dakhala jannah. Sapa wonge sing nglakoni salat di dua tempat, dua sholat disebut bardaini itu dua-duanya dingin, yaitu sholat asar dan sholat subuh. Siapa yang melanggengkan sholat asar dan sholat subuh dijamin masuk surga. Tentu ini bukan berarti aku tak asar kalau subuh toh, liane tidak, betul. Karena di hadis lain orang yang paling berat itu mengerjakan sholat asar dan sholat subuh. Ada lagi yang paling berat adalah sholat isya dan sholat subuh. Jadi sholat subuh rahasianya satu dijamin masuk surga. Yang kedua Rasulullah bersabda, la yalijan nar ahadun sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal asr. Artinya tidak akan masuk neraka seseorang yang mengerjakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Berikutnya Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, man sholla subha fahuwa fi dhimmatillahi fanzur ya ibna adama la yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi syai'in. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah, dijamin oleh Allah. Oleh karena itu, perhatikanlah wahai anak cucu Adam, wahai manusia, jangan sampai Allah menuntut kamu karena jaminannya terganggu. Artinya jangan sampai Allah marah tersinggung karena engkau meninggalkan sholat subuh. Biasanya pelajar, anak-anak sekolah itu kalau ditanya sholat kalian sudah lengkap, sudah Pak, kurang satu. Apa itu? Subuh. Kenapa kurang? Karena bangunnya terlambat. Rata-rata begitu. Maka para ibu, bapak, bagi orang-orang yang belum diberi oleh Allah sholat subuh itu momok. Sholat subuh itu momok. Ya dingin, ya ngantuk, ya malas, ya berat. Karena belum diberi oleh Allah.
Bagi kita yang sudah diberi oleh Allah hidayah, yaitu hidayah ihsan, hidayah senang ibadah, maka salat subuh adalah idam-idaman, salat yang sangat diidamkan. Kenapa salat subuh hanya 2 rakaat, sementara zuhur 4 rakaat? Kalau jumlah rakaat dalam sholat itu namanya tauqifi. Tauqifi itu kita berhenti pada tuntunan. Rasulullah menuntun begitu, ya kita kerjakan begitu. Sholat subuh yang hanya 2 rakaat itu memberikan peluang untuk kita sholat yang mengiringinya. Jadi lebih banyak lagi. Dan variasi sekali orang sholat subuh itu. Ada yang sholat subuh, betul sholat subuh 2 rakaat sendirian di rumah tanpa jamaah, setengah 6 bisa. Ya. Variasi sekali. Ada yang sholat subuh 2 rakaat berjamaah tanpa qobliyah. Ada yang sudah diberi hidayah jam 3 malam sudah bangun. Sholat tahajud, ditutup sholat witir, istirahat sebentar, kemudian masuk subuh, qobliyah subuh berjamaah, bahkan selesai sholat subuh tidak turun dari masjid, tidak turun dari jamaah, terus zikir sampai terbit matahari, disambung sholat zuhur atau sholat isra. Ternyata sholat subuh yang hanya 2 rakaat itu memberikan peluang kita untuk mencari lingkungannya yang jauh juga lebih banyak lingkungan sholat subuh itu. Baik jemaah yang dirahmati Allah, itu sholat subuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahari wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri thumma ya'rudul ladina Batu bikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi wa yaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Rasulullah bersabda begini Bapak Ibu, wallahu a'lam bishawab. Malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam itu silih berganti tugasnya. Kayak panjenengan sip-sipan itu. Ya. Kemudian mereka berkumpul dalam waktu sholat subuh dan waktu sholat asar. Kemudian malaikat yang bertugas pada waktu malam naik, ditanya oleh Allah tentang keadaan manusia. Padahal sebenarnya Allah sudah maha tahu, tapi bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kaifa taraktum ibadi, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggal tadi? Apa jawab malaikat? Taraknahu wa hum yusallun wa atainahu wa hum yusallun. Wahai Allah, saya tadi meninggalkan hambamu, meninggalkan manusia saat mereka sholat, dan saya datang juga menjumpai saat mereka sholat. Laporan kepada Allah begitu. Tentu Allah senang, Allah ridho, dan Allah akan membukakan pintu-pintu barokah untuk kita semuanya. Itu sholat subuh. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, ini dari Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami berada di dekat Nabi. Kemudian beliau melihat bulan purnama, lantas bersabda, sesungguhnya kamu sekalian nanti akan melihat Allah laksana melihat bulan purnama itu. Artinya apa? Terang benderang, cemerlang, tapi kalau dilihat mata tidak silau, jadi bisa menikmati. Bulan purnama itu indah, bercahaya, tapi kalau dipandang nikmat, tidak sakit. Lain dengan matahari.
Nah, Rasulullah menggambarkan seperti itu. Oleh karena itu, kalau kamu mampu untuk mengerjakan sholat subuh dan sholat asar, jangan kau tinggalkan sekali-kali dua sholat itu. Maksudnya sholat yang lain sudah aman, zuhur, maghrib, isya aman. Baru sholat yang berawasi ya asar sama subuh. Biasanya para orang-orang yang bekerja cenderung sholat asar itu di akhir waktu. Makanya kalau bisa mengerjakan sholat di awal waktu, jangan mengabaikan. Sebab begitu seorang hamba mengutamakan waktu untuk sholat, maka Allah akan memudahkan seluruh urusan. Begitu seorang hamba mengabaikan waktu terhadap waktu sholat, itu nanti mesti ruwet tidak akan karuan. Sering saya buat contoh beguyonan itu. Jam 3 mendengar adzan asar, dia mengabaikan, pengen menyelesaikan tugasnya. Setengah 4 makin repot. Jam 4, semakin sesat pekerjaannya. Sampai jam 4:15 diingatkan, Bunda, sampai jam 4:15 loh, saya kok kurang saidi, tunggu, saya tingkat. Lah sampun ketinggalan jamaah, kenapa kok aku nak sholat dewe kok? Apa sapal kok? Akhirnya 4:30 tidak semakin surut. 4:30 tidak semakin surut. Baru jam 5 kurang 1/4 sadar, saya belum sholat. Akhirnya bergegas sholat. Apa yang terjadi? Mau sholat, serombongan tamu datang. Assalamualaikum. Padahal sing teko bolong lagi. Wes mulai terjadi perang batin. Bingung. Piye iki? Akhirnya dengan agak malu-malu sedikit tamunya dipersilakan duduk. Non sewu nggih, ngapunten, pinarak sekedap, monggo diminum sing wonten, kula tak salat riyin. Wis rada isi, yo rada rada. Sudah ini nanti sejumlah kesulitan sudah siap menghadang. Mau mandi, mau wudhu langsung sholat. Ingat, badan saya tadi selama bekerja kotor. Banyak kotoran yang masuk, yang kena. Bingung, mandi apa langsung sholat? Mau langsung sholat di kotor, mau mandi dulu waktunya habis. Sudah terjadi perang batin lagi, terpaksa mandi. Akhirnya melepas baju tergesa-gesa, benihnya protokol 3. Udah, akhirnya sikatan gigi, gosok gigi, kesokrok. Itu nanti sejumlah kesulitan terus mengikuti. Sabunan yoga teteh, kudu yoga teteh, biasanya peng telu diganti satu-satu. Mulai sholat ya sudah begitu, putri lagi masang ruko, alah kualik pisan. Iya, memang kesulitan terus menghadang. Begitu mulai sholat, Allahu Akbar, doa kita dipangkas, wes gak diwaca. Al-Fatihah satu ambekan. Itu saja digas-gas itu rasanya serodok suwi. Betul. Begitu digas, wis walad dolin amin, biasanya langsung nyaut surat langganan. Kulhu ya, kulhu bismillahirrahmanirrahim. Mergo saking dan rampung. Akhirnya suwi rasanya gak rampung-rampung. Begitu selesai assalamualaikum, megap gak karu-karuan. Kenapa? Karena mengabaikan waktu untuk waktu sholat. Coba yang dibalik seperti biasanya jenengan. Begitu mendengar pancine sholat zuhur, jenengan belum adzan sudah ambil air wudhu. Begitu nyampe di masjid sini belum adzan, akhirnya tahiyatul masjid, syukur wudhu. Begitu ada adzan, qobliyah duhur. Sudah berapa ini tadi? Syukur wudhu.
tahiyatul masjid, qobliyah duhur berapa? Begitu duhur dikomati untuk jamaah, panjenengan sudah punya tabungan 8 rakaat. Ditambah duhur 4, 12 rakaat. Sebelum pulang ba'diyah duhur 2 rakaat. Sholat sebanyak itu rasanya ringan, longgar, nikmat, dan ke depan sejumlah kemudian siap menemui panjenengan. Maka rumusnya sekarang semuanya saja untuk saya dan panjenengan, selesai sholat subuh berjamaah, zikir sebentar, baca Al-Quran, kalau bisa zikir pagi, terus selesai zikir pagi kalau memungkinkan segera sambung dengan sholat duha 2 rakaat. Namun jenengan sudah menunaikan hak-hak Allah, sholat subuh, zikir, baca Quran, sholat duha. Jenengan sehari itu akan mendapatkan kemudahan, keberkahan sampai sore. Insya Allah begitu. Bukan sangat ditapi, ya, bukan sangat ditapi. Dengan ditapi rapi bro. Aku yang pengen pak ngelakoni koyo ngono kuwi. Tapi repot rasiko. Aku yang pengen melakukan tapi ngopeni anakku cilik-cilik rasiko. Aku yang pengen melakukan tapi rasiko. Wes, pokoknya mau berbuat kebaikan kok dibisi kata tetapi worong rasiko. Koyo ngeten iki. Niki wono nggih enten donga sing rada-rada to. Allahumma dipaksa. Laran to nggih. Buat panjang nggih. Coba nanti ya, karena kita ibu-ibu terutama ibu-ibu yang masih muda-muda, yang masa depannya masih panjang, coba mulai hari-hari kita dimulai dengan menunaikan hak Allah, sholat subuh, zikir, baca Quran, syukur sholat duha. Kalau paginya sholat duha jam 6 sudah manjis, sekarang belum sempat, nanti sholat duhanya sesuai kemampuan dan waktu panjenengan. Nanti hari-hari itu rasakan akan ada kemudahan demi kemudahan yang menghampiri panjenengan. Semoga Allah mengabulkan. Betul. Tapi kalau kebalikannya tadi mengabaikan waktu untuk sholat, bagiannya waktu sholat itu sak kecekele, nanti ya keserimpet-serimpet bolak-balik, ngomong keliru, melaku ketatap, sikil kesandung, minum teralapan. Iya, karena rumusnya memang apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sakit nggih? Ibu-ibu, kamu kesel? Jawaban ibu-ibu mesti jawaban menjaga perasaan. Ini jawaban menjaga perasaan. Padahal ya masalah itu perasaannya ya tapi karena menjaga perasaan saya, jawabannya tetap orang yang minta menjaga perasaan dijaga oleh Allah perasaannya dan kebutuhannya. Amin. Makanya dengan suami yang kita jaga perasaan ya Bu ya. Jadi perasaan suaminya dijaga betul. Lah ngendikan ki golekne kata-kata sing halus, sing lembut. Apa rumusnya dulu? Masih ingat? Gak ada yang ingat sama sekali. Ya, pertama rumusnya kalau ngendikan dengan suami tinggi. Terus terus sumonggo. Terakhir keluar dere. Nah, Pak Sabi itu mau datang ke situ. Tapi kali suami itu hanya 4 kata itu. Tinggi. Dalam sumonggo keluar dere. Persis ke dokter. Tapi ini perlu dilatih. Baik, kita kembali ke sholat subuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi para malaikat sama laporan kepada Allah. Wahai malaikat, bagaimana keadaan umatku, bagaimana keadaan hambaku? Malaikat menjawab, ya Allah, ketika saya tinggal tadi, dia pas posisi sholat. Pas saya datang, juga dia pas sholat. Karena pergantiannya waktu asar dan waktu subuh. Begitu. Kan gitu, Bunda?
Ya, karena bapak-bapak di sana, bapaknya kok makin sedikit ya Mas ya. Itu sampai sini. Oh, berarti bapak-bapak sedang beramal soleh pada bidangnya masing-masing. Lalu itu kangge ustadzah sing sampun lulus ngeten niku hadiahin apa Mas? Dalam umroh. Umroh dengan uang. Ya, jangan khawatir kalau perkara hadiah urusan Al-Quran itu buahnya jalan yang Allah sediakan, tidak kurang jalan, pasti bisa. Betul. Jadi mungkin kira-kira bulan depan yang tampil musajangannya tidak 10 tapi 20 ya. 20. Sekarang yang sudah menjadi menjelang Umi 4, Umi 5, sebentar lagi Umi 6, ujian, lulus, nah kan ya. Oh tapi hidungnya kayak nggak sama kok beli tadi kan biasanya seragam gitu karena ustazah. Saya tadi dipameri oleh Bapak sesepuh kita, Pak Irin, itu yang minta dewi itu anak saya loh. Ya Allah, rasanya. Itulah orang tua itu bangganya itu kalau anaknya berprestasi gitu. Makanya ibu-ibu kalau ngetosnya putranya yang di rapot itu ranking 1, sandalan-jalan. Yang pun di bu, udah rapot, ranking 1. Mesti yang gede rotian diomongin saking marahnya terhadap misalnya. Ya makanya kan dalam matur bang, lo mau ranking 1 hadiah nopo bang. Kain do omah ngarepaken do. Tapi masih kayak joyo yo, masih kayak joyo. Datang nopo bang kayak tombol. Yang memang betul artinya orang tua itu kalau hatinya marah itu urusan harta itu nggak masuk hitungan. Tetapi kalau hatinya tidak kecewa, apa-apa yang dilakukan oleh anak mantu itu salah sendiri. Tapi yang mantu yang menyenangkan, apa yang dilakukan itu benar. Mantunya itu awal dari ini istirahat. Iya, wajarnya ini Mbak Yumu istirahat. Saking senengnya. Mantune dahare akeh sak piring ngono, marang ya bersyukur. Alhamdulillah, mantuku kaya ngopen-ngopenane alhamdulillah. Seneng atiku. Bagus kan guys, begitu mantunya dari sak mulik dan sak putih nonton itu, marang ya bersyukur. Alhamdulillah, mantuku gembira banget ya Allah. Iki langsung kira lagi kira-kira. Nah coba apa digawe mangkel. Terus mau mangkel terus setelah kok mangane uwake. Yo makan terus ngono. Terus gawe mangkel peruaman panci dikeblok itu. Naudzubillah min. Nah itu tadi tolong nanti bisa mengajarkan lo ngaji Al-Quran metode Umi. Suami nanti senang, mertua senang, Allah ridho dan banyak manfaatnya. Semangat ya, semangat ya. Ya nanti siapa bulan depan yang bisa jadi ustadzah atau lulus, saya ikut memberikan hadiah khusus yang baru dengan hadiah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu doa doa tertinggi itu Al-Fatihah. Kalau tidak punya doa apa saja khusus Al-Fatihah cukup. Kata nggih? Baik, nanti kalau sudah jadi ustazah semua seragamnya seperti ini, Masya Allah. Ini rumah sakit apa pondok pesantren ini? Jadi rumah sakit rasa pondok pesantren ini. Terima kasih, mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini semua dijaga oleh Allah Ta'ala. Dijaga keimanannya, dijaga keselamatannya, dijaga ibadahnya, dijaga rezekinya, dijaga keluarganya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan sakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa yahum min ahli syarri wa ahlil dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Para bapak ibu yang saya hormati, bapilih kalau mau wonten atur kula ingkang kirang sae, kula nyuwun agunging pangapunten. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.